dengan bencana hidrometeorologi di 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Jadi tadi kita bersama-sama dengan gubernur dari 3 daerah, Wagub, kemudian Bupati, Wali Kota juga hadir dari 3 provinsi tersebut. Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh BMKG, bahwa dalam beberapa hari ini ada badai siklon tropis Senyar yang membawa hujan ekstra luar biasa, angin kencang luar biasa, sangat ekstrim, melanda 3 provinsi tersebut. Dan ini mengakibatkan banjir, longsor, dan cuaca ekstrim yang juga berpengaruh terhadap transportasi pelayaran. Jadi dari apa yang tadi dilaporkan oleh BMKG, oleh SAR, oleh kementerian lain, oleh PU, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, kita laporkan, kita update terus perkembangannya, bahwa ini telah memakan cukup banyak korban jiwa, tetapi data masih terus diupdate, ya, data terus diupdate, dan kemudian mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang cukup luas, putusnya jembatan, kemudian jalan, tanah longsor, baik tanah jalan yang tertimbun dari longsoran dari atas maupun tanah yang terputus akibat longsor ke bawah. Dan ini mengakibatkan kesulitan-kesulitan untuk memberikan bantuan, tapi ini tim sudah, semua kementerian sudah turun di lapangan. Saat ini Kepala BNPB berada di posko di Tarutung, sehingga bisa juga mengawal implementasinya nanti di Sumatera Barat maupun di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi ini tim terus bekerja keras bersama-sama dengan Bupati dan Wali Kota, Gubernur, seluruh jajaran ini saat ini bekerja keras. Jadi kami tidak bisa mengupdate data nyatanya berapa yang meninggal karena masih terus, tadi barusan saja Bupati Wali Kota juga menyampaikan, kami menemukan korban meninggal, kami menemukan meninggal, dan seterusnya. Jadi nanti selebihnya nanti Pak Basarnas, Bu Menteri PU, Pak Sekjen, Kemendagri, dan Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan apa yang kami sampaikan. Yang jelas adalah Pak Presiden Prabowo sudah perintahkan kepada kami untuk serius menangani bencana untuk penanganan tanggap darurat ini. Dan di saat yang sama, di saat kita melakukan tanggap darurat, tapi di saat yang sama kita juga menyiapkan pasca daruratnya nanti untuk pemulihan masyarakat, karena ini kan infrastruktur harus juga segera pulih. Bu Menteri Wamen PU, saya persilahkan untuk menambahkan kaitannya dengan infrastruktur dan lain-lain. Saya persilahkan. Mohon izin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk bencana yang sangat besar ini antara Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami sudah mencoba mengidentifikasi, tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi, ternyata hujan ini sampai dengan saat ini belum selesai. Dan mudah-mudahan hari ini selesai, karena menurut BMKG sudah selesai siklon tropis Senyarnya, dan mudah-mudahan alat-alat berat kami pun juga sudah bisa sampai ke lokasi. Saat ini kami mengidentifikasi ada 4 jembatan yang terputus yang ada di Aceh, dan kemudian juga ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang sampai dengan saat ini ada 20 titik longsor yang kami sendiri juga belum bisa mengidentifikasi karena kami belum bisa masuk sampai ke Sibolga. Kemudian di Sumatera Barat juga terkait dengan banjir dan juga terkait dengan masalah air, PDAM, dan air yang mungkin tidak bisa berfungsi lagi. Nah, ini kami sedang mengidentifikasi itu semuanya. Namun sampai dengan saat ini kami juga sudah mengirimkan beberapa alat-alat berat untuk membersihkan longsoran di Aceh maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat.
dan mudah-mudahan alat berat kami yang saat ini sudah siap segera bisa sampai ke lokasi. 21 yang ada di Sumatera Utara dan kemudian 12 yang ada di Aceh dan 15 yang ada di Sumatera Barat mudah-mudahan segera bergerak untuk membersihkan longsoran-longsoran yang ada di sana. Mungkin demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten sudah melakukan Health Rapid Assessment, kemudian melakukan pelayanan kesehatan di posko-posko pengungsi, melakukan pelayanan kesehatan mobile, kemudian menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas dan rumah sakit yang ada di sana, untuk siap melaksanakan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak. Selain itu kami juga sudah mengirimkan logistik kesehatan, obat dan bahan medis habis pakai, juga kami mengirimkan pengganti makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Ya, kami juga sudah mengirimkan tenaga cadangan kesehatan, khususnya dokter, perawat, ahli kesehatan lingkungan dan epidemiologi untuk membantu penanganan kesehatan di sana. Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang ada di sana agar pelayanan kesehatan untuk yang terdampak bisa terus dilaksanakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman media. Kami melaporkan bahwa kami dapat informasi dari ketiga provinsi tersebut terhadap beberapa sekolah yang mengalami banjir dan kami berkoordinasi dengan teman-teman di Pemda untuk memastikan pembelajaran untuk segera bisa dimulai setelah tentu saja banjir itu bisa diatasi. Untuk bantuan pembelajaran juga segera kami sediakan. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman media sekalian, bahwa perkiraan berkaitan dengan adanya bencana hidro tersebut sudah kita perkiraan kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan kita sudah berkaitan dengan upaya-upaya kesiapan itu sudah tertanggal 18 Bapak Mendagri sudah memberikan arahan-arahan baik tertulis maupun rapat koordinasi. Mudah-mudahan dengan kesiapan-kesiapan awal itu dapat lebih membantu. Dan pada saat ini dengan kondisi sekarang terhadap penanganan-penanganan di masing-masing daerah yang berbeda karakteristiknya, juga kami sudah turunkan tim dari Kemendagri di bawah pimpinan Dirjen Administrasi Wilayah. Selanjutnya juga berkaitan dengan keperluan penganggaran yang tentunya anggaran biaya tidak terduga di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Mendekati akhir tahun itu juga semakin menipis. Kita juga sudah memberikan arahan berkaitan dengan pergeseran anggaran dari pos-pos yang lain ke BTT tersebut. Mudah-mudahan teman-teman di daerah dan atas koordinasi Bapak Menko beserta seluruh teman-teman kementerian bisa all out dengan penyiapan sarana dan anggaran yang cukup. Saya rasa demikian, Bapak. Saya persilahkan Pak Kepala SARS, karena ini juga tanggap darurat, banyak sekali pencarian. Silakan. Terima kasih teman-teman media. Saya sampaikan dari Badan SAR Nasional yang merupakan leading sektor dalam pelaksanaan operasi SAR Mission Coordinator yang dilaksanakan oleh kantor-kantor SAR terkait bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi ini. Kita menggelar 8 operasi yang ada di wilayah Sumatera, baik itu yang ada di Aceh, kemudian yang ada di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Kemudian terkait dengan perkuatan yang ada, tentunya SMC bersama-sama seluruh potensi yang ada di wilayah saat ini sedang berjuang, sedang melaksanakan operasi, khususnya mengevakuasi
terhadap korban-korban yang masih terisolasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Badan SAR Nasional juga telah mengerahkan kekuatan-kekuatan dari kantor SAR yang tidak terdampak untuk kita kirim. Begitu juga dari Badan SAR Nasional yang ada di Basarnas Special Group juga kita kirim, baik itu menggunakan sarana laut maupun dari menggunakan sarana darat. Namun saat ini memang jalur darat beberapa titik masih terputus sehingga kita mengerahkan dengan fasilitas arus laut. Kemudian terkait dengan jumlah korban seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko bahwa tentunya kantor SAR nanti untuk membroadcast jumlah korban tentunya tidak sama dengan yang ada di wilayah. Karena memang kantor SAR ini mengcover beberapa wilayah kabupaten kota. Jadi terkait dengan jumlah data tentunya saya mengharapkan tidak menjadi diskusi. Namun dari operasi SAR yang kita laksanakan pasti kita akan memprioritaskan terhadap adanya kedaruratan manusia yang harus kita selamatkan. Begitu juga terkait dengan korban-korban yang masih dalam pencarian, itu pun juga menjadi skala prioritas kita. Khusus kaitannya dengan adanya longsor, kita akan melakukan tindakan-tindakan mulai dari secara manual dan juga kita menggunakan teknologi. Dan harapan kita, keberadaan teman-teman untuk bisa menginformasikan kalau memang ada hal-hal yang perlu diinformasikan, karena itu sebagai kepanjangan tangan kita untuk bisa melaksanakan tugas di mana kita skala prioritas untuk memprioritaskan di titik-titik yang terdampak. Mungkin demikian, nanti masing-masing kantor SAR memiliki publikasi yang disampaikan di masing-masing tempat. Mungkin demikian, tapi kalau ada hal-hal yang tergabung jadi satu, Basarnas Command Center di sana kami selalu stay untuk memberikan informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media yang saya banggakan, jadi dalam beberapa hari ini memang terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Jadi ini yang disebabkan oleh adanya siklon tropis Senyar yang tadinya tanggal 21 dia itu berada di Semenanjung Malaya ya, sebelah barat itu masih bibit siklon tropis 95B. Kemudian kita melihat dan kemarin tanggal 26 dia lahir menjadi siklon tropis. Kenapa dampaknya itu lebih dahsyat? Karena dia begitu menginjak daratan Sumatera, artinya di wilayah Aceh itu tidak langsung punah. Dia masih berputar dari Aceh Timur kemudian keluarnya ke Aceh Tamiang ya. Nah, itulah yang membuat, dan syukur alhamdulillah hari ini dia sudah punah tadi siang. Artinya dia sudah kembali tidak menjadi ancaman. Namun kita masih melihat adanya MCC ya, Mesoscale Convective Complex yang ada di Samudra India. Nah, ini yang perlu untuk tanggap darurat, perlu berhati-hati untuk wilayah Mandailing Natal dan Sumatera Barat, karena ini masih ada hujan ya yang perlu diperhatikan itu. Dan untuk beberapa informasi yang lain kami siap bersama media dan mohon bantuannya dari media untuk mendiseminasikan informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi selain itu, nanti saya buka pertanyaan. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial juga aktif sekarang untuk menggerakkan, mengirim logistik ke kebutuhan pengungsian yang menjadi klaster tanggung jawabnya Kemensos, yaitu pengungsian. Memang ini tadi kita bicarakan dengan BMKG, kalau situasinya cuaca semakin baik, maka kita banyak memanfaatkan bantuan melalui udara. Oke, silakan. Ya. Jadi sekarang sudah masing-masing daerah sudah menetapkan ini bencana, dan itu sudah menjadi dasar bagi kami untuk melakukan tindakan sesuai undang-undang kebencanaan. Jadi tidak ada masalah sejauh ini. Jadi karena masing-masing daerah sudah menyatakan ini kondisi darurat ya, kondisi darurat. Silakan, darurat bencana.
Iya, ini tantangan kita yang luar biasa seperti tadi disampaikan Bu Wamen PU. Jadi cuaca tadi kita sudah diskusikan dengan Pak Kepala BNPB yang saat ini berada di Tarutung untuk menggeser mengirimkan bantuan melalui udara. Jadi karena kan kita tidak bisa menunggu pemberian bantuan sampai alat infrastruktur perhubungan darat ini selesai, jadi kita akan mengirimkan juga lewat udara. Ini yang tadi kita bahas. Sekali lagi ini juga sangat tergantung kepada kondisi cuaca. Ini tadi juga sore ini pagi tadi kita mendapatkan informasi bahwa ada gempa juga di Nias, Nias juga ada puncak. Jadi kita di tempat lain ini kawasan Sumatera, Semeru juga jadi perhatian kita. Pak Kepala BNPB baru berpindah dari Semeru ke Tarutung. Mungkin itu sementara? Berarti belum bencana nasional belum ya? Enggak. Jadi bencana daerah karena ini jadi kita tidak ada kesulitan, maksud saya dengan status darurat bencana daerah, maka pemerintah mengerahkan menurut Undang-Undang Kedaruratan untuk kebencanaan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin. Termasuk dari sisi BNPB bisa menggunakan DSP, dana siap pakai, sehingga deployment bantuan infrastruktur yang dibutuhkan dan lain-lain secara administratif keuangan tidak ada masalah. Jadi tadi Pak Sekjen Kemendagri juga sudah menyampaikan, jadi untuk pergeseran alokasi anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin, dan justru kita harapkan pasca recovery-nya nanti kita bisa memperbaiki lebih baik lagi. Saya kira itu, ya. Ya. Iya. Iya. Jadi kita fokus ke tanggap darurat. Setelah ini tanggap darurat, kita akan melangkah berikutnya ke pemulihan. Tentu saja sebagaimana kita menangani bencana banjir Jabodetabek beberapa waktu yang lalu, kita juga menyisir permasalahan sampai ke hulu. Jadi sebagaimana juga beberapa hari yang lalu Pak Menko, Anda tahu ketika banjir di Jabodetabek, di Bekasi dan lain-lain, kita juga menyusur sampai ke hulu, jadi masalah penggunaan lahan, masalah hutan, dan termasuk juga Menteri PU, kemudian memperbaiki waduk-waduk retensi, kemudian situ, dan juga aliran sungai sampai ke bawah. Jadi itu pasti nanti akan menjadi bagian dari pembicaraan kita setelah tanggap darurat. Tapi kita sekali lagi ini masalah nyawa manusia, masalah kemanusiaan yang harus kita tangani secara cepat dan masif. Saya kira itu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.